Nah, sebelum belajar, siapa yang akan memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, Nanda. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Nanda. Ya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ngabsen anak-anak Ibu dulu ya. Rafaelia Febriana, Hadir, Bu. Nanda Permatasari, Hadir, Bu. Redianti Ramadhani, hadir semua ya anak Ibu? Ya, Bu. Nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Pada kelas 4 kemarin, ada nggak anak-anak Ibu yang belajar tentang sejarah Nabi Muhammad? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, Feli, Sejarah. Nabi Muhammad itu kan memiliki sahabat. Nah, siapa saja sih nama sahabatnya, Nak? Itu, Bu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Ya, Nabi Muhammad memiliki banyak sahabat. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana Ibu akan mengajarkan kepada anak Ibu tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Kepribadian. Ibu, Iya, boleh izin ke WC, Bu? ya Riri. Cepat ya, Nak. Iya, Bu. Tapi makanya kantin itu mau, Bu. Ini padahal ini itu, Bu. Nanda, nggak boleh seuzon Iya, ya, Bu. Nak. Nah, pada kepribadian Abu Bakar As-Siddiq ini kita akan belajar 2 poin. Yang pertama yaitu contoh kepribadiannya, yang kedua yaitu perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Nah, Ibu ada bahan ajar untuk anak-anak Ibu. Ini untuk Feli, Kasih, Bu. ini untuk Nanta, Makasih, Bu. ini untuk Riri. Nah, anak-anak Ibu, di sini buka halaman 1 pada bahan ajarnya. Nah, di sini Ibu akan membacakan teks yang ada pada halaman 1. Anak-anak Ibu dengar ya. Iya, Bu. Abu Bakar sudah lama bersahabat dengan Rasulullah. Kepribadiannya sangat mulia. Sejak anak-anak, ia terkenal berkemauan keras. Ia terkenal sangat tegas, jujur, sangat bijaksana, dan berhati-hati. Ia seorang yang sederhana, tidak suka berfoya-foya dan hidup mewah. Tidak pernah mabuk, tidak menyembah berhala, dan tidak menyakiti orang lain. Setelah dewasa, Abu Bakar bekerja sebagai pedagang.
Ia termasuk pedagang yang rajin dan sangat jujur. Kejujuran dan ketulusannya membuat saudagar yang kaya menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas karena banyak yang bergaul dengan orang-orang di luar sukunya. Oleh karena itu, ia sangat mudah menerima ajaran agama Islam. Setelah masuk Islam, kekayaan banyak digunakan untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia suka menolong dan sangat peduli terhadap para sahabat. Karena kepribadiannya, banyak orang menyukai dan berteman baik dengan dia. Nah, di sini Abu Bakar ini siapanya Rasulullah, Nak? Sahabat Rasul, Bu. Sahabatnya Rasul. Iya, Bu, sahabat Rasul. Nah, apa saja sih kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq? jujur, Bu. Benar. Bijaksana, Bu. Lemah lembut, Bu. Dia juga sangat dermawan, Bu. Serta dia orang yang tidak suka berfoya-foya, Bu. Benar. Suka menolong ya, Cik, Bu. Tidak pernah mampu, juga tidak pernah menyembah berhala. Ya, nah Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat yang sangat terpuji dan patut untuk kita contoh. Nah, di sini Ibu akan membahas satu-satu dari sifat Abu Bakar. Yang pertama, ia terkenal dengan berkemauan keras. Nah, anak-anak Ibu, di sini siapa yang bisa mencontohkan berkemauan keras? Contoh perilaku berkemauan keras. Saya, Bu. Ya, Riri? Contoh kalau berkemauan keras tuh seperti misalnya kita ingin mendapatkan nilai yang tinggi, Bu. Ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, Bu. Benar. Apakah benar yang dikatakan Riri, Nanda? Benar, Bu. Nah, Feli gimana Betul, kan? Bu. Nah, benar. Nah, yang kedua yaitu dia sangat tegas. Contohnya apa, Nanda? Contohnya di dalam bersaudara boleh, Bu. Iya. Jika adik kita salah, kita harus tegas, tidak boleh mengasari dalam artian kata mencubit dia, Bu. Setidaknya kita harus menceramahi dia, Bu. Nah, benar. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan pada saat dalam pembelajaran. Misalnya, ada satu siswa yang misalnya Feli dengan Nanda. Nanda berkelahi dengan Feli dan yang bersalah itu adalah Nanda. Nah, Ibu sebagai guru tidak boleh menyalahkan Feli, padahal yang salah itu adalah Nanda. Nah, itu adalah salah satu contoh tegas terhadap dalam lokal ya, Nana. Iya, Bu. Nah, yang ketiga yaitu sifat jujur. Siapa yang bisa mencontohkan sifat jujurnya? Saya, Bu. Misalnya, Bu, kita berdagang atau berjualan, Bu. Ya. Jika barang dagangan kita itu jelek, kita bilang jelek. Tidak Ya. boleh kita bilang bagus, Bu. Nah, kalau barangnya bagus, baru kita bilang bagus, Bu. Benar yang dikatakan Feli. Dan ini merupakan salah satu contoh dari Nabi Muhammad juga, di mana saat dia berdagang dia bilang sama pembeli itu kalau barangnya bagus atau tidaknya, dia akan membilang terlebih dahulu agar pembelinya tidak kecewa dalam membeli barang dagangannya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu dia selalu berhati-hati. Contohnya apa, Riri? Berhati-hati, misalnya dalam itu, Bu, dalam perjalanan kita harus berhati-hati. Ya, benar. Contoh satu lagi, Bu. Ya, Nah, Feli. ini kan marak virus, Bu. Kita harus Iya. hati-hati dimanapun kita berada, Bu. Jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Gitu, Bu. Ya. Ada juga contohnya Ada. seperti dalam mengerjakan ujian, Bu. Ya. Kita harus berhati-hati menjawab soal dan pertanyaannya, Bu. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan salah jawabannya, Bu. Benar jawaban anak-anak itu semua. Nah, dalam bertingkah laku, dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu, kita harus berhati-hati dan tidak boleh melakukan dengan cara tergesa-gesa. Nah, dia juga termasuk seseorang yang sederhana. Di sini sederhana tersebut yaitu dia tidak
memfoya-foyakan hartanya, tidak meskipun dia orang kaya, namun dia tidak pernah hidup mewah. Dia akan hidup sederhana seperti orang-orang yang di luar sana, yang meskipun orang-orang di luar sana. Nah, ya selanjutnya yaitu dia tidak pernah mabuk. Benar, Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah mabuk. Nah, dia merupakan salah satu sahabat Nabi yang sangat baik dan tidak Tidak suka minum khamar dia, Bu. iya nak, benar. Ya, Dia tidak suka, benar. tidak suka mabuk. Dia tidak pernah suka mabuk. Nah, ini patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Iya, Berarti kita tidak boleh minum bir yang memabuk-mabukkan kita, Iya, Bu. karena itu adalah minuman haram. Itu adalah minuman yang tidak baik untuk kesehatan kita juga kan. Nah, selanjutnya yaitu dia tidak pernah menyembah berhala. Di mana pada saat itu meskipun ada kaum Quraisy yang hidup dengan cara menyembah berhala, namun dia tidak pernah menyembah berhala sedikit pun. Nah, di sini siapa yang pernah menyembah berhala? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Iya, Bu. Nah, benar. Kita tidak boleh menyembah berhala karena kita adalah Orang orang Islam. Dan terakhir yaitu dia tidak pernah menyakiti orang lain. Apa contohnya Nanda? Kita tidak boleh berkandir teman, Bu. Dan Iya. juga kita tidak boleh berkata kasar, Bu. Ya benar. Feli apa contohnya nak? Contohnya kita menghina teman, itu membuat temannya sakit hati, Bu. Ya betul. Riri contohnya apa nak? Ya, kita tidak boleh berkata kasar kepada adik, Bu, atau kepada tetangga, teman bermain juga nggak boleh berkata kasar, Bu. Ya benar. Di sini ibu akan mencontohkan dia tidak pernah menyakiti orang lain. Nah di sini ibu akan mencontohkan Nanda dengan Riri. Nah di saat Nanda sedang sakit hati sama Riri, Nanda tidak boleh menyakiti Riri dengan cara kasar atau dengan kata-kata kasar. Nah kalau Nanda sakit hati sama Riri, Nanda ngomongnya baik-baik sama Riri, jangan sampai hati Riri terluka atau badannya terluka, karena itu akan berakibat fatal sama Nanda maupun sama Riri. Nah itu salah satu contohnya. Nah anak-anak ibu harus menerapkan sikap-sikap Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah sifat terpuji dari Abu Bakar dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah di sini setelah dewasa Abu Bakar bekerja sebagai pedagang. Apa pekerjaannya nak? Pedagang, Bu. Nah di sini siapa orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang? Saya, Bu. Saya berjualan, Bu. Ya Feli, bentar ya nak. Ya, Bu. Feli, orang tua Feli bekerja sebagai pedagang. Berdagang apa nak? Kalau ayah saya jualan cetakan roti, gonjong, merek nomor. Kalau ibu saya jualan itu, Bu, jualan sarapan pagi di rumah, Bu. Nah saat ayah dan ibu Feli berdagang, apakah ayah dan ibu Feli pernah melakukan kecurangan atau malah sebaliknya, malahan mereka melakukan berdagang itu dengan cara baik dan jujur? Saya kurang tahu, Bu, soalnya saya jarang ke kedainya ayah saya sama ibu saya, Bu. Saya di rumah aja biasanya. Oh ya, nanti Feli pada saat orang tuanya berdagang, coba perhatikan sekali apakah orang tuanya berdagang dengan cara jujur atau tidak ya. Bu. Nah yang kedua adalah Riri, ibunya tadi berdagang, iya nak? Iya, Bu. Nah berdagang apa Riri? Karet, Bu. Karet. Wah, Iya. karet ya. Nah itu merupakan salah satu warisan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, stop dulu. Nah, selanjutnya yaitu setelah masuk Islam, kekayaannya banyak digunakan untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW.
Ia suka menolong dan sangat peduli terhadap para sahabat. Karena kepribadiannya banyak yang menyukai dan berteman baik dengan dia. Nah, dengan Abu Bakar As-Siddiq ini, dia merupakan seseorang yang kaya raya. Dengan kekayaannya itu, dia membiayai dakwah Nabi. Nah, anak-anak ibu, ini merupakan salah satu contoh baik untuk kita. Jika kita mempunyai uang berlebih, nah, jika ada temannya yang tidak berbelanja dalam sekolah, dalam lingkungan sekolah kita, dan kita mempunyai uang berlebih, nah, kita wajib membelanjakan teman kita, karena tidak mungkin kan kita makan sendiri dan teman kita tidak makan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, di sini ibu akan menyampaikan hikmah dari sifat Abu Bakar As-Siddiq ini, di mana hikmahnya terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 92, yang artinya yaitu kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Maksudnya yaitu kita akan memperoleh kebajikan ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, karena apa yang kita infakkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak ibu simak ya. Di sini ada perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Ibu akan membacakan beberapa kalimat, nanti anak-anak ibu akan menyambung cerita yang ibu bacakan tersebut ya. Setelah dipercaya oleh kaum muslimin sebagai khalifah, Abu Bakar segera memulai pekerjaannya. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 3 bulan. Meskipun tidak lama memimpin, namun ia sangat berjasa dalam mempertahankan persatuan umat Islam dari ancaman perpecahan. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar melakukan beberapa hal tersebut. Yang salah satunya, yang pertama yaitu, Feli sambung nak, menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak suku yang memberontak. Mereka tidak lagi tunduk dan taat kepada khalifah yang menggantikan Rasulullah. Banyak orang yang menyatakan keluar dari Islam atau murtad. Golongan yang murtad ini berasal dari Bani Asad, Bani Ghatafan, daerah Bahrain, Aman, Najd, dan Yamamah. berhenti Feli. Ya, Nah, anak-anak, dari mana golongan murtad itu berasal nak? Bani Bani Asad, Asad, Bani Yamamah, Ghatafan, daerah Bahrain, Aman, Najd, dan Yamamah, Bu. Ya, benar. Golongan murtad ini menyatakan kalau dia keluar dari Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, lanjutkan Feli. Mereka meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menunaikan ibadah haji. Selain itu, banyak yang mengaku sebagai nabi seperti Aswad al-Insan, Sulaihah bin Khuwailid, Sajahah al-Tamimiyah, dan Musailamah al-Kadzab, untuk menyadarkan kaum murtad dan para nabi palsu. Khalifah Abu Bakar menyusun 11 pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima perang. Mereka adalah yang pertama, Khalid bin Walid menghadapi nabi palsu Sulaihah bin Khuwailid dan pemberontakan Malik bin Nuwairah. Kedua, Ikrimah bin Abu Jahal menghadapi Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Yang ketiga, Syurahbil sebagai panglima pasukan cadangan. Keempat, Muhajir bin Umayyah menghadapi nabi palsu Al-Aswad al-Insan di Yamamah. Yang kelima, Huzaifah bin Muhsin al-Ghafani dikirim ke Daba dan Oman. Keenam, Al-Fajah bin Harsamah ditugaskan memerangi pembangkangan di negeri Murah. Yang ketujuh, Suhaib bin Mukarin mengamankan daerah Tihamah. Kedelapan, Al-Ula bin Hadrami mengamankan daerah Bahrain. Sembilan, Amru bin As diutus menghadapi suku Huzaifah dan Wadi'ah.
Ke-10, Khalid bin Sa'id menghadapi pemberontakan Irak dan Suriah. Yang ke-11, Huraifah bin Hajis menghadapi kaum murtad dari suku Hawazin dan Sakif bin Ta'if. Berarti tadi. Ya, Bu. Nah, dari 11 pasukan ini adalah orang-orang yang diutus oleh Abu Bakar untuk menyadarkan kaum murtad dan para nabi palsu. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan. Abu Bakar berpesan kepada setiap panglima pasukan agar mengajak kaum murtad untuk kembali kepada agama Allah. Apa agamanya, Nak? Islam. Islam, Bu. Apa diri? Islam. Ya, pintar. Dan patuh kepada khalifah. Khalifah itu apa sih? Pemimpin setelah Nabi wafat, Bu. Benar. Jadi, jika mereka menerima ajakan ini, maka mereka tidak akan diperangi. Tetapi apabila membangkang, mereka akan berhadapan dengan pasukan Islam sampai mereka kembali ke jalan Allah dan tunduk kepada khalifah. Betapa mulianya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, disiplin dan tanggung jawab dalam menegakkan ajaran agama, santun dan peduli dalam memimpin negeri. Yang kedua yaitu menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. Mengapa Khalifah Abu Bakar menyadarkan orang yang tidak membayar zakat? Sambung, Riri. Mana, Bu? Tidak, ini mana? Nomor 2 sayang. Yang ini lagi, Bu. Iya. Khalifah Abu Bakar, bagaimana kebijakan Abu Bakar dalam mengelola zakat? Bukan itu, Riri. Susah mana? Mengapa Abu Bakar menyadarkan orang yang tidak membayar zakat? Yang nomor 1 ya. Oh iya, Bu. Ya, Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Mengeluarkan zakat adalah kewajiban agama. Harta zakat yang terkumpul harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar merasa khawatir jika salah satu kewajiban agama mulai ditinggalkan, maka tidak mustahil kewajiban agama lainnya akan ditinggalkan juga, seperti sholat dan puasa. Untuk itu harus segera diatasi, Bu. Nah, benar. Yang kedua yaitu menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. Kenapa Abu Bakar menyadarkan orang yang tidak membayar zakat? Karena zakat ini adalah kewajiban agama. Apa saja sih macam-macam zakatnya, Nak? Zakat fitrah, Bu. Zakat harta, Benar. zakat pertanian, zakat peternakan. Zakat penghasilan, Bu. Zakat emas barang, Bu. Emas itu pakai zakat kan, Bu? Iya, Nak. Nah, semua yang kita punya, harta, ternak maupun emas, itu wajib kita zakatkan jika sudah sampai nisabnya. Nah, contohnya seperti zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah kita membayarnya pada Bulan Bulan Ramadan, Bu. dan ini wajib kita bayar meskipun pada bulan Ramadan ini satu hari sebelum kita lebaran ada adik kita yang lahir. Nah, wajib kita membayarkan zakat dia. Zakat ini dapat berupa beras atau uang. Nah, yang kedua yaitu zakat harta. Zakat harta ini dapat kita berikan kita zakatkan berupa jika hartanya itu berupa emas, uang atau lain-lainnya. Nah, dan selanjutnya yaitu zakat ternak jika kita sudah mencapai nisab hewan ternak kita. Lanjutkan, Nanda. Yang tujuannya lagi, Bu. Tidak, Nak. Tiga, Bu. Yang bagaimana Abu Bakar dalam mengelola zakatnya? Bagaimana kebijakan Abu Bakar dalam mengelola zakat? Khalifah Abu Bakar berlaku sangat adil dalam melakukan penarikan dan pemberian harta zakat. Ia tidak membedakan latar belakang dari satu seseorang. Pada waktu beliau menerima harta kekayaan yang berlimpah dari negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, beliau memberikan harta tersebut dengan pembagian yang sama. Dengan bijak, beliau pernah menolak usulan Umar bin Khattab agar kaum muslimin yang terdahulu diberi keistimewaan daripada para mualaf. Dengan santun ia berkata, "Aku sadar
sepenuhnya tentang kehebatan dan keunggulan orang-orang yang engkau sebutkan, tetapi hal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini adalah masalah penghidupan, di mana persamaan lebih baik daripada pengistimewaan. Nah, berarti Nanda, terima kasih nak. Ya Bu. Nah, di sini Abu Bakar berlaku adil dan tidak dan dalam menarikan dan membayarkan zakat, ia tidak membedakan latar belakang maupun status seseorang. Selanjutnya Feli dilanjutkan nak. Apa tujuan Khalifah Abu Bakar dalam mengelola zakat? Abu Bakar ingin menciptakan kesejahteraan. Dia tidak menghendaki adanya jurang pemisah yang dalam antara golongan yang kaya dan yang miskin. Prinsip ini tidak berarti melarang seseorang untuk memiliki harta kekayaan. Beliau ingin menjadikan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, benar. Abu Bakar ini tujuan Abu Bakar untuk mengelola zakat ini adalah untuk mensejahterakan semua masyarakat yang ada di sana. Dia tidak akan membeda-bedakan golongan kaya dengan golongan yang miskin. Yang ketiga yaitu ibu akan melanjutkan. Yang ketiga, dia memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan kaum murtad dan para nabi palsu, Khalifah Abu Bakar mulai mempersiapkan pasukannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Tujuannya untuk menyiarkan Islam. Keluar dari Jazirah Arab dan melindungi kaum muslimin dari kekuatan yang mengancam keamanan mereka. Ada dua kerajaan besar yang dimungkinkan mengganggu kaum muslimin, yaitu Persia dan Romawi Timur. Khalifah Abu Bakar juga membentuk pasukan di bawah Panglima Iyad bin Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar juga berusaha menundukkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur di Suriah dan Palestina. Ya, paragraf 3 lagi nak. Nah, sedangkan pasukan Islam hanya berjumlah 40.000 tentara. Perang ini disebut perang Yarmuk, Bu. Di mana terjadi perang ini nak? Di daerah Ya, Yarmuk. benar. Nah, yang keempat yaitu ia mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kenapa ini dilakukan? Karena Akibat perang Banyak para korban jiwa dan berguguran. Nah, karena itu banyak penghafal Al-Quran yang berguguran. Oleh sebab itu, Abu Bakar mengumpulkan semua Al-Quran. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, tetapi awalnya Abu Bakar menolak dan akhirnya dia menyetujui. Nah, bagaimana cara ia mengumpulkan mushaf Al-Quran ini? Yang pertama yaitu dia membentuk panitia dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai panitia pengumpul Al-Quran. Karena ini adalah pemuda yang telah ditunjuk oleh Nabi, Ibu. Sebagai salah satu pencetak wahyu, selain itu Zaid bin Sabit juga telah menghafal dengan baik. Nah, benar. Nah, itulah cara Abu Bakar dalam membela dan memperjuangkan kebenaran agama Allah dan kemajuan umatnya. Nah, itulah hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Feli. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kepribadian yang sangat baik, Bu. Ya. Dia adalah orang yang jujur, bijaksana, dermawan, suka menolong, dan dia juga orang yang tidak suka hidup mewah dan berfoya-foya, Bu. Kemudian, adapun perjuangan Abu Bakar itu selama ia menjadi khalifah, yang pertama, Bu, dia memerangi nabi palsu dan orang-orang murtad. Kemudian dia juga memerangi orang yang enggan membayar zakat. Kemudian dia juga memperluas wilayah kekuasaan Islam, serta dia mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran untuk disatukan, Bu. Ya, benar. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini, karena Ibu pada
pembelajaran besoknya kita tidak akan membahas tentang kepribadian Abu Bakar lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang akan membaca doanya? Saya, Bu. Ya, tadi. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah.